Shalom, selamat pagi. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan satu apapun. Sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga kami menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Aku Kesayangan Bapa. Ayatnya kita ambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, saya mengambil satu kesimpulan ya. Itu bahwa hati Bapa di surga selalu menginginkan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Sekali lagi ya, hati Bapa di surga selalu menginginkan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Nah, terus pertanyaan besar begini. Tindakan apa sih yang membuktikan hati Bapa tuh sangat menginginkan anak-anaknya? Yang pertama, hati Bapa penuh dengan belas kasihan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-13, terpujilah Allah, Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca tadi, ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan. Bapa selalu penuh dengan belas kasihan. Tidak peduli seberapa dosanya kita, Bapa selalu menunggu dengan sabar untuk kita kembali pulang kepadanya. Yang kedua, tindakan apa yang membuat hati Bapa yang begitu luas, yang menginginkan anak-anaknya? Bapa merangkul anaknya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada pepatah bilang kayak begini. Sebuas-buasnya singa, dia tidak mungkin memakan anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Bapak, dia selalu mau merangkul anak-anaknya. Saya waktu ada Darlin, saya selalu pengen peluk dia. Saya sayang dia. Saya rangkul dia. Karena saya mengasihi dia. Sama seperti ayah kita. Walaupun kita bersalah atau apapun juga, ketika kita datang kepadanya, meminta ampun, maka Allah yang adil, yang baik, yang sabar, dia pasti mengampuni kita. Itu yang kedua. Bapa selalu merangkul anak-anaknya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Apa tindakan Bapa? Yang ketiga adalah Bapa berlari, merangkul, dan mencium anaknya. Lukas 15 ayat yang ke-20c berkata, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam kebudayaan timur dekat kuno, termasuk Israel, tindakan mencium memiliki berbagai makna. Mulai dari sapaan hormat hingga ekspresi kasih sayang yang mendalam. Ekspresi kasih sayang dan keintiman. Ciuman, terutama di kepala, pipi, atau tangan, adalah tanda kasih sayang yang umum dalam keluarga. Itu menunjukkan ikatan emosional yang kuat. Dalam kasus ini, kasus anak yang hilang, Bapa mencium anaknya, melambangkan penerimaan kembali yang penuh kasih dan tanpa syarat. Lalu yang kedua, tanda pengampunan dan pemulihan. Dalam konteks anak yang hilang, tindakan ayah berlari, merangkul, dan mencium anaknya, itu tindakan yang radikal pada saat itu. Kenapa? Berlari bagi seorang pria, ayah yang terhormat, ya,
Ketika dia berlari di depan umum itu dianggap tidak pantas. Kenapa? Merendahkan martabatnya. Namun sang ayah menunjukkan hal ini kepada anaknya. Karena dia sayang kepada anaknya dan tidak peduli status sosialnya. Demi siapa? Demi anaknya. Merangkul dan mencium, ini adalah tanda penerimaan kembali secara penuh. Ciuman itu bukan sekedar sapaan, tetapi sebuah afirmasi, sebuah pengakuan kalau anak masih diterima sebagai anggota keluarga. Apalagi sang anak ini sudah berbuat salah, meminta hartanya sebelum papanya meninggal. Tetapi hal itu dilupakan semuanya. Mencium menandakan sebuah pengakuan kembali. Hai anakku, kau sudah pulang. Dengan tindakan ayah yang ini, ekspresi belas kasihan yang luar biasa memulihkan kehormatan anaknya dan merangkulnya kembali ke dalam komunitas keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini saja kita harusnya sudah mengetahui bahwa siapapun Anda, status Anda, seberapa kaya Anda atau miskin Anda, berdosa atau terlalu merasa benar mungkin di hadapannya, ingatlah bahwa Allah Bapa kita selalu menyambut kembali anak-anaknya yang tersesat dengan datang atau berlari kepadanya. Dia mengetuk pintu hati kita. Disambutlah kita ketika kita bukakan pintunya. Disambut dengan pelukan dan ciuman kasih yang membuat kita dapat berkata, aku adalah kesayangan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau ternyata Engkau selalu menunggu kami, merangkul kami, mencium kami. Bapa, ampuni kami kalau kami sering berdosa, mengecewakan Engkau. Bapa, pulihkan kami dan ajar kami untuk kami mengetahui seberapa Engkau sayang kepada kami. Bapa, supaya kami paham bahwa kami semua ini yang pada pagi hari mendengarkan firman Tuhan, kami adalah kesayangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.